warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Arya Pratama dan teman-teman ingin menerangkan tentang pencemaran air selokan yang ada di Rimbo Panjang, Jalan Manunggal. Pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Parameter kualitas air, temperatur. Menurut Effendi 2003, suhu dari suatu badan air dipengaruhi oleh musim lintang, ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan dan aliran serta kedalaman. Total suspended solid merupakan zat-zat padat yang ada dalam suspensi. pH atau derajat keasaman diduga sangat berpengaruh terhadap daya racun bahan pencemaran dan kelarutan beberapa gas. Oksigen terlarut sangat penting agar mikroorganisme dapat hidup. Biochemical oksigen demat yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam lingkungan air untuk memecah bahan buangan organik yang ada dalam air menjadi karbodioksida dan air. Kromium merupakan salah satu logam berat yang beracun. Parameter pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Demikian pula dengan lingkungan air yang dapat pula tercemar karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat yang membahayakan bagi kesehatan air. Ada beberapa parameter untuk mengetahui kualitas air, diantaranya itu yang pertama yaitu parameter fisika, meliputi kandungan partikel padat, zat padat terlarut, kekeruhan, warna, bau, suhu, dan pH. Yang kedua yaitu parameter kimia, yang meliputi yaitu yang pertama DO, yang kedua yaitu BOD, yang ketiga yaitu COD, yang keempat yaitu TTS, yang kelima yaitu pH, yang keenam itu total organik karbon. Selanjutnya yaitu parameter logam. Yang ketiga parameter biologi. Parameter biologi digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya Escherichia coli, Vibrio cholera, Salmonella typhosa, Etemoba histolica, dan lain sebagainya. Sumber pencemaran air. Penyebaran dari sebuah air yang telah tercemar bergantung terhadap arus air, bahan yang mencemari, sifat bahan yang mencemari, serta kualitas dari badan air. Akan tetapi, pada dasarnya air memiliki kemampuan menjernihkan diri melalui oksigen yang terkandung di dalam air, serta ekosistem di dalamnya. Akan tetapi, akibat pencemaran yang terjadi terus-menerus, menyebabkan air tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu, beberapa bahan yang mencemari air memiliki kandungan yang tidak dapat dibersihkan oleh air itu sendiri. Sumber-sumber pencemaran air antara lain limbah rumah tangga. Rumah atau gedung yang berada di sekitar sungai selalu membuang limbah di sungai, seperti air sabun maupun sampah. Industri adalah salah satu sumber pencemaran air terbesar. Pabrik-pabrik akan membuang hasil limbah ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Pengolahan sampah yang buruk juga dapat menyebabkan air menjadi tercemar. Membuang sampah sembarangan ke sungai atau limbah hasil pengolahan sampah ke sungai menyebabkan air menjadi tercemar. Dampak pencemaran air. Yang pertama, menurunkan jumlah oksigen. Karena air yang tercemar mengandung berbagai macam larutan yang akan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air tersebut. Yang kedua, mematikan binatang-binatang yang ada di air. Masih dalam kaitan pencemaran air yang menurunkan jumlah oksigen, dampak ini akan diikuti oleh matinya binatang-binatang air. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan reaksi kimia.
Air yang tercemar adalah air yang telah mengandung aneka bahan polutan. Banyaknya jenis polutan yang merupakan bahan kimia. Ketika air banyak mengandung bahan kimia, hal ini akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia yang terjadi di dalam air. Yang keempat, mengganggu kehidupan binatang dan tumbuhan. Karena air yang tercemar jelas akan mengganggu kehidupan semua makhluk hidup. Yang kelima, mengganggu kesuburan tanah. Air tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Hal ini karena air akan meresap ke tanah yang ada di sebelah kanan atau kiri. Dan yang terakhir, mengganggu reproduktivitas tumbuhan. Masih serangkaian dengan dampak pencemaran air yang mengganggu kesuburan tanah. Hal ini akan otomatis mengganggu produktivitas tumbuhan. Bagaimanapun tumbuhan hidup di atas tanah ketika tanah yang mereka tempati tidak subur lagi dan justru terkontaminasi zat polutan. Proses pencegahan terjadinya pencemaran lebih baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang telah terjadi. Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui menjaga air tanah agar tetap bersih. Misalnya, 1. Menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman. 2. Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. 3. Pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. 4. Tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan. 5. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. 6. Melakukan intensifikasi pertanian. Kendala dalam mengatasi pencemaran air. A. Kurangnya kesadaran diri dari orang-orang untuk membuang sampah pada tempatnya. B. Kurangnya sistem drainase di jalan-jalan. C. Limbah-limbah yang tidak diolah oleh manajemen pabrik dengan baik sehingga mencemari lingkungan sekitar. D. Kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai pencemaran lingkungan. Sekian dari hasil pengamatan dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.